Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai, shalom adik-adik. Shalom. Luar biasa. Siap memuji dan menyembah Tuhan. Saya. Oke, sekarang sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berikan kami hati yang bijaksana, kami boleh fokus dan kami boleh tenang di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebentar lagi kita juga akan mendoakan, kita akan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan,
Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan melindunginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersatu hati Tuhan berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di tanganmu. Tuhan, kami percaya Tuhan biar ada lawatan Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Maruf Amin, agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan adil dan jujur dan penuh dengan berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Lebih semangat dong. Kakak mau dengar suaranya. Shalom adik-adik. Siapa yang udah siap buat memuji Tuhan Yesus? Semua udah siap? Yuk kakak undang bangkit berdiri. Yuk, adik-adik kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian hari ini, rasa bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
pujian sekali lagi. Masih semangat gak adik-adik? Masih. Masih semangat? Masih dong. Coba kakak mau tanya dulu. Ada berapa buah roh? Ada berapa? 9. Coba sebutin yang pertama apa? Kasih. Terus? Sukacita. Terus? Damai sejahtera. Terus apa lagi? Kesabaran, Terus? kemurahan, Penguasaan diri. Udah hafal semuanya? Oke, kita angkat pujian buah roh. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup setiap hari. Kasih sukacita, kasih damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup ayo kasih sukacita. Adik-adik sendiri. Kasih damai beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk. Oke, adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita akan berdoa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarkan Tuhan Yesus yang berkati teman-teman yang memberi walaupun yang belum bisa, tidak memberi. Biar persembahan kami Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian hati yang gembira. Yang senang, tapi semangat yang
siap buat dengerin firman Tuhan? Sudah siap? Sudah. Sudah? Oke, tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Yuk, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus, duduknya yang rapi, gak boleh ada yang main-main lagi. Kita harus sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Tuhan Yesus. Yuk, kita mau angkat pujian Yesus kemuliaan. Adik-adik lebih sungguh lagi katakan Yesus kemuliaan. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk angkat tangannya, katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu. Yuk adik-adik sendiri yang katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di sama-sama kita katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu.
kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Kak Jun Tuhan yang akan menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Biarlah firman yang mereka dengar Tuhan dapat tertanam di dalam setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Thank you. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Masih ada adik-adik bersemangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik. Angkat tangannya dong. Masih semangat? Mana suaranya? Belum ada suara nih Kak Jun dengar. Masih semangat adik-adik? Masih dong. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah Kak Jun, sebelum Kak Jun bercerita firman Tuhan hari ini, Kak Jun ingatkan firman Tuhan minggu lalu. Siapa yang ingat firman minggu lalu adik-adik? Ayo. Siapa dong? Belum? Nggak ada yang ingat? Kata Yohanes ingat tapi masih lupa Kak Jun kata dia. Ya, dia geleng-geleng kepala Kak si Yohanes ya kata dia. Nah minggu kemarin yaitu kita bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus yang tampil beda dong. Ya, kita tuh anak-anak Tuhan Yesus yang harus tampil beda, tapi tampil bedanya gimana? Kita nggak sombong adik-adik, tapi kita harus belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan lakukan, dan terus kita harus berani melakukan firman Tuhan, berani memberitakan firman Tuhan dan terus setia kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu adik-adik untuk Tuhan Yesus. Dan hari ini adik-adik kita juga belajar firman Tuhan tentang yaitu kita harus siap dipakai Tuhan. Katakan bersama-sama dengan Kak Jun, saya siap dipakai Tuhan. Mana suaranya? Ayo 1, 2, 3. Saya siap dipakai Tuhan. Amin adik-adik. Nah kita hari ini adik-adik kita belajar dari seorang yang jahat dipakai Tuhan dengan luar biasa adik-adik. Siapakah namanya adik-adik? Kalau kita baca Alkitab kita di Kisah Para Rasul 9, di sana bercerita tentang yaitu Saulus ya, tentang Saulus adik-adik. Saulus yaitu dari tadinya dia yang menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus adik-adik. Dia tidak terima kalau mendengarkan nama Yesus, dia pasti menyiksa dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah Saulus adik-adik. Dia dari tadinya tidak percaya sama sekali Tuhan Yesus. Namun karena Tuhan memakai dia dengan luar biasa, ketika dia dipakai Tuhan, seketika waktu di perjalanan dia mencari orang-orang Kristen adik-adik. Dan tiba-tiba dia jatuh adik-adik, dia buta. Nah, dia sebelum bertobat adik-adik, menerima Tuhan, dia menjadi pengikut Kristus, dia apa adik-adik? Dia jatuh, bahkan dia buta selama tiga hari adik-adik, yaitu Saulus. Dan Saulus itu karena dia sudah menerima Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, diubah menjadi Paulus, namanya dari Saulus menjadi Paulus adik-adik. Dulu Saulus adalah orang yang jahat. Namun slide pertama tadi Kak. Nah dulu Saulus adalah orang jahat, tapi sekarang Paulus adalah orang baik adik-adik. Makanya kita di sini adik-adik kita yakin dan percaya adik-adik. Sekalipun kita tidak bisa ya berasa minder. Tapi kalau Tuhan pakai kita, tidak ada yang mustahil. William dipakai Tuhan, semua adik-adik di sini, Michael, Yohanes, di tempat ini tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Bayangkan adik-adik dari Saulus menjadi Paulus, seorang murid Kristus yang memberitakan firman Tuhan. Luar biasa adik-adik. Saulus tadinya orang jahat. Dia menyiksa orang Kristen yang mengenal Kristus. Tapi kok bisa ya
menjadi Pak Paulus yang memberitakan bahwa meyakinkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat umat manusia, adik-adik, juru selamat kita semua adik-adik. Next Kak. Nah, ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembayang. Nah, adik-adik, kita baca nanti di rumah Alkitab kita di Kisah Para Rasul 16 kalau nggak salah. Di sana ketika Paulus dan Silas ini pergi dari kota ke kota, adik-adik, memberitakan firman Tuhan. Nah, mereka bareng-bareng adik-adik ketika mereka menyeberang di Pulau Makedonia kalau nggak salah tema firman di perikop ayat di Kisah Para Rasul 16 adik-adik. Di sana menceritakan bahwa ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembayang, nah tiba-tiba apa itu Michael? Tiba-tiba nah ada seorang peramal adik-adik yang mengganggu perjalanan si Paulus dan Silas adik-adik. Dia berteriak, inilah hamba Allah, inilah hamba Allah adik-adik. Dia tahu seorang peramal ini adik-adik, di mana orang-orang di sana mereka datang kepada si seperamal, apapun yang terjadi dalam hidup mereka datang. Nah, karena si Paulus dan Silas adik-adik merasa terganggu. Nah, dia tahu bahwa di dalam kehidupan seorang yang punya peramal ini adik-adik ada roh yang jahat adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Paulus adik-adik pada waktu itu? Dia mengusir roh jahat itu di dalam hidup si peramal adik-adik. Dia bilang, dalam nama Yesus keluarlah engkau roh jahat itu. Dan seketika itu juga adik-adik roh jahat keluar dari perempuan itu adik-adik. Nah, karena si peramal ini tahu bahwa dia adalah hamba Allah, dan orang-orang di kota itu mendengarkan bahwa si peramal itu roh jahat sudah keluar, karena tuan-tuan atau orang-orang yang ada di kota itu adik-adik, mereka percaya kepada si peramal adik-adik. Lalu mereka marah mendengarkan hal itu, bahwa si Paulus dan Silas itu, bahwa kota itu dikacaukan oleh mereka adik-adik. Hanya gara-gara Paulus dan Silas adik-adik memberitakan firman Tuhan, bahkan mengusir roh jahat. Karena tuan-tuan itu adalah mereka mengandalkan peramal, bahwa di sana mereka datang untuk meramal, mereka tidak perempuan itu, tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang. Kalau mereka datang kepada si peramal itu adik-adik, mungkin mereka bayar pakai duit. Nah, karena si peramal ini sudah tidak ada roh jahat, tidak bisa meramal lagi karena sudah diusir oleh Paulus di dalam nama Yesus. Namun mereka adik-adik, mereka menjadi marah adik-adik, orang-orang yang ada di kota itu, tuan-tuan yang sering datang adik-adik. Nah, maka mereka adik-adik menangkap Paulus dan si Silas adik-adik. Lalu mereka menyeret mereka ke dalam penjara adik-adik. Ada orang-orang yang penguasa di kota itu, lalu mereka menyeret si Paulus dan si Silas ke penjara adik-adik. Mereka dirantai adik-adik, mereka dihukum, mereka disiksa adik-adik. Karena mereka, Paulus ini dan Silas ini benar-benar bahwa orang-orang yang ada di kota itu menganggap bahwa telah mengacaukan kota mereka adik-adik. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap si Paulus dan Silas adik-adik setelah di penjara? Mereka dimasukkan di dalam penjara. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16 dan ayat selanjutnya adik-adik, di sana mereka dimasukkan ke dalam penjara di bagian tengah adik-adik. Kaki mereka dibelenggu dengan rantai adik-adik dan disiksa. Di sana mereka dipasung yang kuat supaya tidak bisa kemana-mana, supaya mereka tidak memberitakan firman Tuhan lagi adik-adik. Tapi adik-adik, tahu nggak adik-adik?
karena Tuhan Yesus punya rencana yang besar di dalam hidup Paulus dan Silas. Dimanapun, kapanpun, dimanapun, sesulit apapun keadaan mereka, mereka tetap dipakai Tuhan, adik-adik. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Selama mereka di dalam penjara, adik-adik, mereka hanya bisa berdoa, bernyanyi dan menyembah Tuhan, adik-adik. Nah, di tengah-tengah malam pun mereka, walaupun mereka sedang dirantai, mereka sedang dipasung, adik-adik, tapi si Paulus dan Silas tidak berhenti sampai situ aja, adik-adik. Mereka terus bersemangat, mereka terus percaya bahwa Tuhan pasti melakukan mukjizat di dalam hidup mereka. Makanya mereka tetap berdoa. Mereka menyembah Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling mereka melihat bahwa Paulus dan Silas itu benar-benar dipakai Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka menyembah dan memuji Tuhan? Terjadi gempa bumi yang besar, adik-adik. Sehingga apa yang terjadi, adik-adik? Nah, mereka terlepas dari pasungan apa yang telah dilakukan oleh kepala penjara, adik-adik. Rantai yang sudah ada di dalam kaki mereka tiba-tiba terlepas. Itu semua karena apa, adik-adik? Karena kuasa Tuhan. Tuhan, mana suaranya? Tuhan Yesus dong. Mereka setia sama Tuhan. Mereka berharap bahwa Tuhan pasti menolong mereka, adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kalau seandainya Paulus dan Silas bersungut-sungut, adik-adik, pasti tidak mengalami pertolongan Tuhan. Namun apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Mereka menyembah dan berdoa kepada Tuhan, adik-adik, yaitu kepada Tuhan Yesus. Demikian kita juga, adik-adik. Kalau kita hari-hari ini mengalami hal yang sama, mengalami hal apapun itu dalam hidup kita, kita tetap yakin dan percaya, tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau minggu kemarin kita belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang tampil beda, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, berani memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan. Sama halnya dengan hari ini, adik-adik. Bagaimana kita siap dipakai Tuhan. Dimanapun kita berada, adik-adik, kita tetap yakin dan percaya, saya pasti bisa. William, Brian, Andrew, dan Nico pasti bisa, dan adik-adik semua, teman-teman semua. Kita pasti bisa. Yang penting kita terus berharap kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan seperti Paulus dan Silas. Silas di dalam mereka di penjara, adik-adik. Mereka hanya bisa berserah kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan, adik-adik. Percaya nggak percaya, pasti itu semuanya karena kekuatan Tuhan. Demikian dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, yakin dan percaya setiap hari, setiap saat kita berjalan, kita percaya berjalan di dalam tuntunannya Tuhan Yesus, adik-adik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya itu, adik-adik. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota itu. Mereka kaget, adik-adik. Kepala penjara pun mereka kaget. Kok bisa teman-teman yang di penjara mereka melihat bahwa hidup Paulus dan Silas itu benar-benar ditolong oleh Tuhan. Sehingga mereka terlepas dari belenggu itu, adik-adik, yang sudah dilakukan terhadap mereka. Orang-orang yang ada di kota itu. Bahkan kepala penjara, adik-adik. Mereka meninggalkan kota itu, adik-adik. Dan mereka terus bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan sampai mereka di situ aja, adik-adik. Mereka terus bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, adik-adik. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil, adik-adik. Nah, demikian dengan kita, adik-adik. Kalau saat ini kita bisa dari awal menyembah, memuji Tuhan, bahkan memberitakan, mendengarkan firman Tuhan. Ayo, adik-adik, tidak tertutup kemungkinan
kita harus yakin dan percaya. Kita ini juga adalah pemberita Injil adik-adik, bukan hanya Kajun aja di depan ini ngomong firman Tuhan. Tapi adik-adik juga saya yakin dan percaya. Kakak-kakak semuanya juga pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin adik-adik, amin ya. Kita menjadi anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin adik-adik, amin. Masih semangat? Masih dong, kita siap dipakai Tuhan. Amin adik-adik, amin. Nah sekarang kita ayat hafalan adik-adik. Nah berarti kita sudah selesai di firman Tuhannya. Jadi ingat adik-adik, hari ini belajar tentang firman Tuhan. Saya siap dipakai Tuhan. William siap dipakai Tuhan? Amin William? Iya dong, William siap dipakai Tuhan. Yohanes siap, Sasa siap. Oke, iya. Cece siap dipakai Tuhan? Siap dong. Ya, kita harus siap dipakai Tuhan Yesus dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga kita, baik di sekolah, baik dimanapun kita jalan-jalan, kita terus bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Namun apa yang kita lakukan, kita tetap setia berdoa dan berharap penuh kepada Tuhan. Dan kita terus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan adik-adik, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Nah sekarang kita baca ayat hafalan. Kajun baca dulu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Adik-adik. Di Keluaran 34 ayat 2 adik-adik. Nah, Kajun bersama-sama dengan adik-adik baca ayat hafalan ini adik-adik. Kita berdiri semua adik-adik supaya kita tetap semangat. Kalau kita siap dipakai Tuhan, ayo kita semangat berdiri, kita baca bersama-sama ayat hafalan ini adik-adik. Ayo berdiri semua dong William. Ayo. 1, 2, 3. Keluaran 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Adik-adik sendiri dong dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Keluaran 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan Di segala waktu. Amin. Ayo adik-adik kita tetap berdiri, kita berdoa. Ini aja firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema dalam hidup kita buat adik-adik semua supaya kita tetap setia sama Tuhan. Siap dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah selesai menyampaikan firman-Mu, kami yakin dan percaya Roh Tuhan yang terus bekerja. Tuhan kami percaya Tuhan pakai setiap adik-adik kami di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jaga hati dan pikiran kami berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah hari-hari kami, perjalanan kami ada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati adik-adik kami, papi mami yang ada di tempat ini, bahkan kakak-kakak yang kami melayani Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan yang terus pimpin kami menjadi anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di dalam hidup kami. Segala pujian dan syukur, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Memberkati aku, berlimpah-limpah
dengan membawa berkat Tuhan. Angkat tanganmu, kedua tanganmu. Teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, siap ya pulang terima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, diberkatilah engkau waktu engkau keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakul nasimu. Apapun yang engkau kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah kepala dan bukannya ekor. Engkau terus naik dan bukannya turun. Engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Dan berkat Tuhan yang luar biasa itu mengikuti kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah terima berkat Tuhan,